Baik, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Mohon penjelasan, Yesus manusia yang naturnya berdosa, memiliki dosa turunan. Bagaimana bisa menebus manusia yang berdosa? Tapi bagaimana waktu Yesus jadi manusia, bagaimana caranya supaya dia tidak berdosa? Karena dia turunan orang berdosa. Turunan orang berdosa itu harus atau pasti berdosa. Sama seperti monyet. Kalau monyet itu beranak ya pasti monyet. Ya, monyet punya cicit ya monyet punya cecet ya monyet. Berapa generasi semua monyet? Nah kita nih di atas ini kan orang berdosa. Adam sudah orang berdosa. Kita semua ini dari Adam. Maka kita semua otomatis jadi orang berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru ini. Bagaimana mungkin Yesus itu penebus dosa sedangkan dia memiliki dosa turunan? Karena awalnya pendeta ini mengatakan mulai dari Adam sampai sekarang ini itu memiliki dosa turunan. Kalau orang berdosa maka tidak bisa dijadikan sebagai penebus dosa. Jadi mereka itu mengatakan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Mungkin jemaatnya berpikir Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Di dalam kemanusiaannya Yesus itu memiliki dosa turunan. Karena ketika disalibkan Yesus itu kan masih menjadi manusia. Bagaimana mungkin Yesus itu bisa menebus dosa manusia sedangkan dia ini masih memiliki dosa turunan dari ibunya? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan seperti apa jawaban dari pendeta Ezra Soru. Selamat menyaksikan. Oke. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Mohon penjelasan, Yesus manusia yang naturnya berdosa, memiliki dosa turunan. Bagaimana bisa menebus manusia yang berdosa? Mengapa saudara menganggap bahwa Yesus itu memiliki dosa turunan? Tidak. Memang kalau Yesus itu ada dosa termasuk dosa asal, maka dia tidak bisa menjadi penebus dosa. Bagaimana dia mau menebus sedangkan dia sendiri berdosa? Kalau Yesus memang punya dosa satu saja, dia tidak layak diselamatkan, tidak layak jadi juru selamat, bahkan dia sendiri akan binasa. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pak Pendeta Ezra Soru ini. Jadi Pak Pendeta Ezra Soru ini mengatakan, jika Yesus itu memiliki dosa satu saja, maka dia itu tidak layak jadi juru selamat. Jadi kita kembali lagi ke perkataan pendeta. Pendeta mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Kalau memiliki dosa satu saja, tidak layak jadi juru selamat. Sekarang kita kembali ke asalnya Yesus. Yesus itu lahir dari Maria. Maria ini adalah manusia. Yesus lahir dari rahimnya. Kemudian Maria ini memiliki dosa turunan. Kalau ibunya memiliki dosa turunan, tentu kan anaknya juga memiliki dosa turunan. Ini bagaimana konsepnya? Kita lanjutkan. Karena upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Upah dosa itu tunggal. Berarti satu dosa saja sudah cukup untuk membawa pada maut. Ya. Jadi kalau Yesus berdosa satu saja, dia tidak layak jadi juru selamat, bahkan dia pasti masuk neraka. Jadi Yesus itu harus tidak berdosa. Tapi bagaimana waktu Yesus jadi manusia, bagaimana caranya supaya dia tidak berdosa? Karena dia turunan orang berdosa. Turunan orang berdosa itu harus atau pasti berdosa. Sama seperti monyet. Kalau monyet itu beranak ya pasti monyet. Ya, monyet punya cicit ya monyet punya cecet ya monyet. Berapa generasi semua monyet? Nah kita ini di atas ini kan orang berdosa. Adam sudah orang berdosa. Kita semua ini dari Adam. Maka kita semua otomatis jadi orang berdosa. Kalau Yesus lahir dari manusia, apakah dia juga mewarisi sifat dosa ini? Tidak. Ada dua hal yang menyebabkan itu. Pertama, kalau Yesus itu lahir normal sebagai hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka dia memang normal dan pasti ada dosa. Tapi kita bisa lihat itulah sebabnya kenapa Yesus perlu lahir dari perawan. Kalau Yesus lahir dari Yusuf dan Maria, hasil perkawinan Yusuf dan Maria, dia betul-betul hanya manusia. Dia hanya manusia dan karenanya ya dia pasti berdosa dan tidak layak jadi juru selamat. Tapi dengan dia lahir dari seorang perawan, maka dia manusia. Tapi karena dia bukan anak dari seorang laki-laki, maka dia tetap adalah anak Allah. Kita tahan sejenak. Jadi pendeta ini mengatakan Yesus itu tidak memiliki dosa turunan karena dia ini lahir tanpa bapa. Makanya dia ini tidak memiliki dosa turunan. Kita kembali ke awalnya. Yesus ini kan lahir dari Maria. Maria ini kan seorang manusia biasa. Kemudian Yesus lahir seperti manusia biasa, layaknya seperti kita.
di mana para pendeta mengatakan Yesus ini belajar Taurat sama ahli Taurat. Yesus juga sekolah. Di mana ada pendeta mengatakan nilai matematika Yesus ini merah. Yesus ini kan manusia biasa. Apakah mungkin Tuhan itu belajar sama ciptaannya? Kemudian dikatakan di dalam Alkitab Yesus ini pernah mencuri domba. Ini kan berarti memiliki dosa juga. Kita lanjutkan. Ya, sehingga dia Allah dan juga dia manusia. Dia Allah dan manusia ini penting. Karena dengan manusia, dia sebagai manusia dia bisa mati. Tapi dengan Allahnya dia memberikan makna dan penebusan yang tak terbatas melalui kematian itu, sehingga dia bisa menebus sebuah orang di dunia ini. Tapi bagaimanapun juga dia kan masih turunan Ya, dari Maria. Maria ini. Nah, kalau dia masih turun dari Maria, disitulah peran Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menguduskan janin Yesus dari dalam rahim, sejak dari dalam rahim, sehingga sekalipun masih bisa ada polusi dari Maria, tapi dia tetap dijaga oleh Roh Kudus dari polusi dosa, sehingga dia lahir sebagai anak yang suci sempurna. Dia tidak pernah mengenal dosa, tidak punya sifat dosa, tidak punya perbuatan dosa. Dan akhirnya dengan itu dia memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat, dan di atas kayu saliblah dia membayar seluruh hutang dosa kita, dan karenanya kita diselamatkan. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Isra Soru ini. Jadi ketika Yesus itu dikandung oleh Maria, dia ini dijaga oleh Roh Kudus. Karena itulah Yesus ini tidak memiliki dosa. Jadi kepada teman-teman di sini, pendeta ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Jadi kalau dikatakan Yesus itu menebus dosa manusia, apakah ini perkataan Yesus sendiri atau perkataan orang lain? Sedangkan di dalam Alkitab, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia ini sebagai penebus dosa. Ini kan perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Antara perkataan Paulus dengan Yesus bertentangan, karena Paulus mengatakan dengan disalibkan Yesus itu, berarti dia itu pertama menebus dosa manusia, kedua menghilang kutukan, ketiga menghilangkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia ini sebagai penebus dosa manusia. Tidak pernah Yesus mengatakan, aku ini menghilangkan hukum Taurat. Bukankah Yesus mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat itu. Ini kan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lalu mana yang dipercaya oleh umat Kristen? Umat Kristen percaya kepada perkataan Paulus, karena antara perkataan Paulus dengan Yesus itu bertentangan. Jadi kalau di hukum Taurat itu ini dilarang layaknya seperti kita Islam. Tapi di perkataan Paulus ini semua dibebaskan. Nggak ada masalah makan ini, makan itu, nggak ada masalah. Semuanya bebas. Karena Yesus itu sudah menebus dosa manusia. Ini kan artinya Yesus itu hanya dikambing hitamkan. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.